It's off Patinama. We are approaching the 100-minute mark. Indonesia mencetak sejarah pada hari Selasa 19 November 2024. Pertama kalinya menang melawan Arab Saudi dalam sejarah pertemuan kedua tim. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam itu pun mendongkrak posisi Indonesia ke posisi peringkat ketiga klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Indonesia saat ini mengemas 6 poin dari 6 pertandingan yang telah dijalani. Sah menjadi wakil ASEAN, Timnas Indonesia comeback setelah kekalahan telaknya oleh Jepang 4-0. Ini merupakan kemenangan perdana Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Iya, sepertinya Timnas Indonesia memang bermain tanpa beban malam itu, meski sudah ditekan oleh banyak pihak. Ada momen menarik dari kemenangan Indonesia atas Arab Saudi 19 November 2024 pada kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni pencetak 2 gol Indonesia, Marcelino Ferdinand, melakukan selebrasi duduk santai di kursi sambil kedua tangan memegang pinggangnya. Nah, selebrasi ini disebut-sebut mirip dengan selebrasi ikonik milik Ronaldo saat masih berada di Real Madrid. Akun resmi FIFA sampai mengunggah foto Marcelino Ferdinand pada sebuah artikelnya yang berjudul Marcelino Magic Got Indonesia Dreaming. Momen yang jadi sorotan adalah ketika komentator Piala Dunia di salah satu siaran TV malam itu ikut kagum dan histeris atas aksi cetak gol Marcelino. And Marcelino's got Rafael struck inside of him. And there's a break on here. This is Verdonk. Verdonk still drives forward. Still Marcelino. Still Marcelino. Ia mengaku setelah pertandingan, komentator itu bahkan meneteskan air mata. Ia sih terharu ya. Marcelino sepertinya menjadi buah bibir internasional. Dipuji oleh pelatihnya Taeyong, meski dijitak kepalanya saat pertandingan berakhir. Iya, bahasa cinta yang tidak biasa. Momen lainnya yang datang dari para supporter Indonesia yang sholat di Stadion GBK membuat salah satu wartawan Arab Saudi keheranan. Ada juga momen di mana Nathan Joaon berjalan ke tribun menghampiri kekasihnya Veve Slinkert usai pertandingan, membuat warganet baper berjamaah. Ini adalah bukti kebahagiaan para pemain. Bagaimana tidak, ini adalah sejarah Timnas Indonesia pertama kalinya menghadapi Arab Saudi pada tahun 1981 dalam laga persahabatan yang berakhir kekalahan 1-3. Dalam total 13 pertemuan, Indonesia hanya meraih 2 hasil imbang. 11 laga lainnya berakhir dengan kekalahan, termasuk kekalahan telak 0-5 dan 0-6 pada 2003. Namun malam tadi, pada laga ke-14, Indonesia bangkit tanpa ampun. Meski dahulu dikalahkan, momen-momen hebat lainnya tidak bisa dilupakan. Dalam satu pertandingan ajang International U19 Friendly Tournament tahun 2020, ada satu momen di mana kita harus memuji setinggi langit spirit dan mental anak-anak Garuda Muda, yaitu saat Indonesia bertemu dengan Arab Saudi. Saat itu, Indonesia berusaha keras memberikan perlawanan sengit pada Arab Saudi. Sampai di 20 menit awal, Indonesia masih bisa menahan gempuran Arab Saudi. Sayang, menit setelahnya, Arab Saudi pesta gol. Bahkan sampai babak pertama selesai, Indonesia tertinggal 1-3. Sangat jauh. Indonesia cuma bisa memperkecil ketertinggalan di akhir-akhir babak pertama. Bicara soal statistik di babak pertama, Indonesia juga kalah dari segala hal. Tapi di babak kedua, lagi-lagi semua berubah. Ini yang aku sebut tadi, kita harus memuji setinggi langit, spirit dan mental anak-anak Garuda Muda. Di menit ke-52, Timnas U19 menghasilkan gol kedua. Usaha untuk menyamakan kedudukan membuahkan hasil di menit ke-92.
Brai Fatari berhasil melewati satu bek dan kiper sebelum menendang bola ke gawang kosong dari sudut sempit. Malam itu, di lapangan Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja, sorak-sorai stadion bergemuruh. Ini adalah partai final Piala AFF U22 tahun 2019, di mana saat itu Indonesia berhadapan dengan Thailand. Kalau kita bicara siapa yang diunggulkan, Indonesia sebenarnya tidak diunggulkan, mengingat perjalanan skuad Garuda ada di bawah bayang-bayang permasalahan yang sedang menimpa PSSI. Ada skandal pengaturan skor yang berujung ditetapkannya petinggi PSSI sebagai tersangka. Lolos dari penyisihan pun cuma berstatus runner-up. Untuk yang masih ingat, skuad Garuda sempat tertinggal lewat sundulan yang memanfaatkan tendangan bebas dari Kapten Thailand Sarinkan Promsupa. Sebenarnya aku, atau mungkin kalian sebagai supporter, ragu kalau kita bakal bangkit dari keterpurukan. Tapi semuanya terbantahkan. Hanya beberapa menit saja, semua berubah. Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan. Lalu, ada perubahan energi setelah Indonesia menyamakan skor. Dan betul, di menit 63, Garuda Muda akhirnya unggul dan memenangkan pertandingan hingga menjadi juara. Apa yang aku ceritakan ini baru satu dari banyak momen comeback yang bakal dikenang selamanya. Satu momen juga harus kita ingat kembali. Momen itu adalah laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Malaysia pada laga terakhir Grup B Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura. Dalam sejarahnya, dua tim ini setiap berhadapan selalu ada tensi yang berbeda. Entah itu di level kelompok umur maupun di level senior. Dalam pertandingan, pasukan Sintayong tampil agresif sejak menit awal. Seperti laga-laga sebelumnya, Indonesia menerapkan permainan dengan intensitas dan garis pertahanan tinggi. Tapi di luar dugaan, Indonesia malah kebobolan lewat tendangan keras Kogi Leswaran Raj di menit 12 yang memanfaatkan blunder dari Irfan Jaya. Meski tertinggal, Irfan Jaya langsung menebus kesalahannya dengan mencetak 2 gol dan kemudian membalikkan kedudukan. Di babak kedua, tempo serangan Indonesia meningkat dan tambahan 2 gol terjadi lewat tendangan keras dari luar kotak penalti Pratama Arhan dan sundulan dari Elkan Bagot. Kemenangan 4-1 ini memastikan langkah Indonesia ke babak semifinal sebagai juara grup. Momen comeback keren Timnas Indonesia juga terjadi dalam laga menghadapi Timnas Timor Leste di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali di 27 Januari 2022. Secara statistik, Indonesia seharusnya bisa menang mudah melawan Timor Leste. Tapi di luar dugaan, Timnas Indonesia sempat tertinggal 1 angka dari Timnas Timor Leste pada babak pertama. Timnas Timor Leste asuhan Fabio Maciel mampu unggul 1 gol lebih dulu lewat Paulo Gali Freitas saat laga berjalan 35 menit. Sampai turun minum paruh pertama, Timor Leste berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 atas Timnas Indonesia. Defisit 1 gol pada babak kedua dari Timnas Timor Leste membuat Timnas Indonesia berusaha bangkit ketika paruh kedua. Upaya Timnas Indonesia baru membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Ricky Kambuaya mampu menciptakan 1 gol untuk skuad Garuda. Keran gol pun terbuka. 1 demi 1 pemain Indonesia mencetak gol. Timnas Indonesia berhasil melakukan comeback keren saat melawan Timnas Timor Leste dengan mencuri 4 gol balasan di babak kedua. Bertemu dengan tuan rumah Singapura di semifinal, magis Timnas Indonesia kembali lagi. Timnas Indonesia saat itu butuh kemenangan supaya bisa lolos ke final Piala AFF. Itu karena skuad Garuda imbang dengan Singapura, 1-1 di leg pertama. Di leg kedua, Timnas Indonesia justru malah gagal memanfaatkan keadaan. Padahal saat itu Singapura bermain dengan 9 orang. Pertama, Safwan Baharudin pada menit ke-46, dan Irfan Fandi pada menit ke-68. Bahkan 5 menit setelah Singapura bermain dengan 9 orang, Timnas Indonesia malah kebobolan. Tuan rumah berhasil comeback setelah tendangan Sadan Sulaiman membobol gawang Nadeo Argawinata pada menit ke-73. Beruntung, Indonesia masih bisa meladeni Singapura sampai ke babak extra time.
Di masa extra time, akhirnya Indonesia baru bisa comeback lewat gol bunuh diri dari Syawal Anwar. Kemudian, Egy Maulana memperbesar keadaan menjadi 4-2. Comeback ini pun membuat Indonesia lolos ke final. Yang juga penting kita ingat adalah saat Indonesia melawan Vietnam di Piala Asia U20 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 18 September 2022. Seperti yang kita tahu, ini juga adalah rival abadi. Dan setiap keduanya bertemu, tentunya tempo permainan berjalan tegang. Indonesia memang bisa membuka keunggulan lewat tendangan luar kotak penalti dari Marcelino Ferdinand. Tapi keunggulan itu tidak bertahan lama. 5 menit kemudian, Vietnam berhasil menyamakan kedudukan. Bahkan, Vietnam berbalik unggul 2-1 di menit ke-78 lewat sepakan Dinh Xuan Tiên. Di momen ini, situasi di tribun sempat sunyi. Pandangan para supporter seolah kosong, menerawang jauh, melihat kemungkinan terburuk. Karena laga hanya tersisa 10 menit saja. Beberapa supporter malah memilih meninggalkan lapangan. Tapi, api harapan Indonesia menolak untuk padam. Setelah gol kedua Vietnam, Marcelino dan kawan-kawan seperti mendapatkan lecutan yang membuat mereka mengerahkan seluruh tenaga yang mereka miliki. Sampai akhirnya, anak-anak Garuda unggul 3-2 sampai pertandingan berakhir. Nah, momen comeback yang menarik adalah saat melawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023. Kenapa ini menarik? Karena selama 42 tahun, Indonesia nggak pernah menang. Beban yang kedua, karena Kuwait berstatus tuan rumah. Intinya, Indonesia sangat tidak diunggulkan saat itu. Tapi, pertandingan bisa berjalan sangat menegangkan. Pada babak pertama, tuan rumah unggul lebih dulu lewat sundulan Yosef Al-Zulaiman pada menit ke-41. Hanya saja, keunggulan tuan rumah tidak bertahan lama. 2 menit jelang turun minum, timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Rahman Irianto dijatuhkan di kotak terlarang. Di babak kedua, Indonesia sama sekali tidak mengendurkan serangan. Bahkan di babak kedua, serangan timnas Indonesia berjalan lebih agresif. Babak kedua belum genap berjalan 2 menit, timnas Indonesia berbalik unggul 2-1, sampai peluit akhirnya dibunyikan. Kemenangan atas Kuwait ini pun membuat peringkat Indonesia naik di daftar ranking FIFA.